يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di tempat yang berbarakah ini, insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita manfaat di dalamnya. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih ziarah kubur. Ikhwas sekalian, ziarah di dalam bahasa Arab artinya adalah berkunjung. Artinya seseorang datang ke sebuah tempat sementara, kemudian dia meninggalkan tempat itu kembali. Ini adalah ziarah secara bahasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Takatsur menggunakan lafaz ini, hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takatsur. Saling berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum yaitu berziarah ke makbarah. Dan yang dimaksud dengan ziarah di sini adalah meninggal. Jadi kalian telah dilalaikan dengan saling berbanyak-banyakan di antara kalian, baik berupa harta maupun perkara dunia yang lain. Senantiasa kalian dalam keadaan lalai sampai kalian meninggal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ziarah. Karena apa? Karena orang yang meninggal dan masuk ke dalam kuburan ini, dia tidak akan selama-lamanya di situ. Akan tetapi itu hanyalah tempat lewat yang nanti dia akan masuk ke dalam alam akhirat, yang akan datang hari akhir. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kuburan, maksudnya adalah meninggal. Allah menggunakan kalimat ziarah karena memang di sana hanya sementara. Di sana ada hari akhir, ada hari kiamat. Adapun al-qabr yaitu kuburan di dalam bahasa Indonesianya adalah tempat yang digunakan untuk mengubur mayat. Jamaknya adalah al-kubur. Al-qabr ini satu. Kalau al-kubur banyak, yaitu kuburan-kuburan. Ziarah kubur artinya adalah mengunjungi kuburan. Dan kuburan di sini bisa satu atau lebih dari satu. Seandainya seseorang datang ke sebuah kuburan yang cuma satu, maka dinamakan ziarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ziarah ke makam ibunya. Pernah ziarah ke makam
ke makam ibunya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah berziarah ke makam saudaranya yaitu Abdurrahman. Padahal di situ cuma ada satu kuburan. Jadi ziarah kubur tidak harus kita menziarahi kuburan yang banyak. Seandainya ada satu kuburan, boleh kita berziarah ke sana. Ya tentunya dengan aturan yang nanti insyaallah akan kita sebutkan. Kemudian di sana ada istilah makbarah. Ya ada kuburan, ada al-qabr, ada istilah makbarah. Ya makbarah ini adalah sebuah tempat yang memang disediakan khusus untuk mengubur mayat. Ya sebuah daerah atau sebuah tempat yang memang disediakan khusus untuk mengubur mayat. Ini namanya apa? Makbarah. Ya, ini namanya makbarah. Seperti misalnya Baqi yang ada di Madinah, ya. Atau misalnya makbarah syuhada Uhud. Ya itu semua dinamakan makbarah karena memang itu adalah tempat yang digunakan khusus untuk yang menguburkan mayat. Adapun tempat yang dikuburkan di situ misalnya satu orang atau dua orang, tetapi tidak dikhususkan untuk apa? Mengubur mayat. Seperti misalnya orang yang dikuburkan di rumahnya. Ya, itu dinamakan kuburan, cuma tidak dinamakan makbarah karena dia bukan tempat yang khusus digunakan untuk mengubur mayat. Kita tahu yang namanya rumah adalah untuk bertempat tinggal. Oleh karena itu dia tidak mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan makbarah. Artinya misalnya seseorang tidak diperbolehkan sholat di makbarah, tapi dia diperbolehkan sholat di rumah yang di situ ada kuburan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dikuburkan di mana? Di rumahnya Aisyah. Aisyah tetap sholat di situ. Bahkan ketika dikuburkan Abu Bakar, sholat di situ dan beliau membuat sholat di situ. Kemudian ketika dikuburkan Umar bin Khattab masih sholat di rumah itu juga. Karena apa? Karena itu tidak mengambil hukum makbarah. Ya, tidak mengambil hukum makbarah. Jadi sekali lagi yang namanya makbarah itu adalah kalau tempat itu memang disediakan khusus untuk menguburkan orang. Tapi disyaratkan tidak boleh dia sholat di situ menghadap langsung ke kuburan. Karena di sana ada hadis yang melarang kita sholat menghadap kuburan. Kemudian di sana ada istilah alam kubur. Alam kubur ini lain dengan kuburan dan juga makbarah. Karena alam kubur ini adalah alam barzakh, yaitu alam gaib. Ya. Adapun kuburan dan juga makbarah ini adalah alam yang zahir, yang kita lihat. Kalau alam kubur, alam barzakh ini tidak kita lihat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur ini di awal Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam dulu dilarang, baik laki-laki maupun perempuan. Sebabnya apa? Karena di awal Islam ini orang-orang masih banyak di antara mereka yang baru masuk memeluk agama Islam. Yang dulunya mereka adalah orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini mereka memiliki keyakinan yang menyimpang di dalam masalah ya orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, memiliki penyimpangan yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang tentang masalah apa? Masalah kuburan dan juga orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dan bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan atau bisa disimpulkan bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi ini sebabnya adalah al-ghulu, ya berlebih-lebihan terhadap orang soleh, yaitu orang soleh yang meninggal. Ya selama 1000 tahun sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan, ya 10 abad ini tidak ada kesyirikan yang ada di permukaan bumi.
Jadi bumi ini bersih dari yang namanya apa? Kesyirikan. Baru setelah 10 abad, ya setelah itu atau sekitar 1000 tahun, ya, di sana ada beberapa orang soleh yang meninggal, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu Wud, ya, Wad, ya, kemudian Suwa, kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq, dan juga Nasr. Ya, Wad atau Wad, kemudian Yaghus, Ya'uq, kemudian Nasr dan Suwa. Ini adalah 5 orang soleh yang meninggal di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kemudian sebagian kaumnya ini dibisiki oleh setan. Ya, dibisiki oleh setan supaya mereka membuat apa? Patung-patung. Ya, di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat perkumpulan mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat patung-patung tersebut, mereka memiliki semangat yang baru untuk beribadah. Sebagaimana orang-orang soleh tersebut apa? Mereka rajin beribadah. Nah, ketika generasi ini sudah tiada, sudah meninggal, setan akhirnya datang ke generasi berikutnya dan membisiki kepada mereka bahwasanya nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka dulu menyembah patung-patung ini. Setelah itu apa? Setelah itu mulailah terjadi apa? Kesyirikan. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi ini adalah karena ghulu terhadap orang-orang soleh. Nah, dalam sebuah riwayat, ya riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya patung-patung ini, ya, menyebar di Jazirah Arab sampai di zaman Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus. Jadi setiap kabilah ini memiliki satu di antara patung-patung ini. Ya, demikianlah yang namanya kesyirikan. Ya, dahulu terjadi awalnya karena apa? Karena ghulu terhadap orang-orang soleh. Jadi orang dahulu, ya orang-orang musyrik menganggap bahwasanya orang yang meninggal, ya berarti dia masuk ke dalam alam gaib. Kalau dia masuk ke dalam alam gaib, berarti dia mengetahui apa yang gaib. Jadi keyakinan mereka, setiap orang yang masuk dalam alam gaib, berarti dia tahu semua perkara yang gaib. Karena dia sama-sama apa? Sama-sama gaib. Ya, sehingga apa? Mereka meyakini bahasanya orang yang sudah meninggal berarti dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan semuanya. Bahkan dia memiliki kemampuan yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Ya, padahal tidak demikian. Tidak semua sesuatu makhluk yang gaib kemudian dia juga mengetahui semua perkara yang gaib. Ya, Jibril alaihissalam malaikat gaib, ya kan? Akan tetapi dia tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, seperti yang kita tahu di dalam hadis yang masyhur dalam Sahihain, ya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya dalam hadisnya Umar bin Khattab, ya, ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menjelma sebagai seorang laki-laki, ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang hari kiamat, kapan terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril sendiri juga tidak tahu. Malaikat Israfil yang bertugas meniup apa? Sangkakala juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dia nunggu perintah sekarang. Kapan terjadinya? Sewaktu-waktu dia diperintah dia akan meniupnya. Tapi dia tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, jin adalah termasuk makhluk yang gaib. Akan tapi dia dalam Quran disebutkan ketika Nabi Sulaiman meninggal, dia tidak tahu kalau Nabi Sulaiman apa? Meninggal. Artinya apa? Artinya tidak semua makhluk yang gaib kemudian dia tahu semua perkara yang gaib. Nah, ini orang-orang musyrikin
Ya, mereka meyakini demikian. Jadi kalau orang sudah mati, ya, berarti dia sudah menjadi orang yang, atau menjadi makhluk yang luar biasa, sudah menjadi orang yang gaib. Artinya dia memiliki kemampuan di luar kemampuan kita. Ya, sehingga di antara mereka ya meyakini bahasanya orang yang meninggal itu mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita berdoa kepadanya, bertawasul kepadanya, meminta syafaat kepadanya, dia akan mendengar. Kalau kita minta supaya dia berdoa kepada Allah, dia akan mengabulkan doa kita. Padahal apa? Seandainya orang mati itu mendengar, yang menurut sebagian ulama, ya ada yang berpendapat bahasanya orang mati itu mendengar. Seandainya dia mendengar pun, belum tentu dia bisa mengabulkan. Ya, karena tidak setiap orang yang mendengar bisa apa? Bisa mengabulkan. Ya, kita misalnya dalam kehidupan kita di dunia punya anak kita minta sesuatu kepada kita. Kita mendengar tidak? Mendengar. Apakah kemudian kita pasti bisa mengabulkan apa yang dia minta? Tidak. Ya, jadi tidak semua yang bisa mendengar kemudian bisa apa? Mengabulkan. Ya, apalagi kalau yang dia minta itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, yaitu amwat, orang-orang yang meninggal, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan bisa mendengar apa yang kalian minta. Walau sami'u, dan seandainya mereka mendengar pun, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa apa? Mengabulkan doa kalian. Ya. Dan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, ini yang mereka yakini. Jadi mereka menyembah ya patung-patung tadi, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, menjadikan mereka sebagai syufa'a indallah, orang-orang yang memberikan syafaat di sisi Allah, bertawasul dengan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Dan keyakinan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya, dan mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Itu orang-orang musyrikin Quraisy, menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Ya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, dan mereka itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka tidaklah menyembah atau meminta kepada orang-orang soleh yang tadi sudah meninggal, bukan meminta kepada mereka supaya diberikan rezeki, ya, atau diberikan kesehatan, bukan. Karena itu semua mereka meyakini bahwasanya itu yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan apa? Mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrikin itu meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyembah kepada orang-orang soleh tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan apa? Syafaat itu saja. Dan Allah mengecap mereka sebagai orang-orang musyrik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika orang-orang Islam sudah kuat imannya dan sudah mantap ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sudah diberikan nasihat dan kokoh iman mereka, maka Rasulullah SAW membolehkan adanya ziarah kubur. Ia membolehkan ziarah kubur, karena di dalam ziarah ini ada faedah-faedah
yang bisa diambil oleh seorang muslim, seorang muwahhid, ya. Akan tapi tidak lupa beliau memberikan aturan-aturan, yang memberikan kepada kita patokan-patokan di dalam masalah ziarah kubur ini, supaya apa? Untuk melindungi kita sebagai umatnya dari perkara-perkara kesyirikan, ya, yang dulu terjerumus di dalamnya orang-orang musyrikin. Ya, jadi beliau kemudian setelah itu membolehkan ya ziarah kubur ini, tapi dengan apa? Dengan aturan-aturan dan juga patokan-patokan yang sudah beliau sampaikan di dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran. Ya. Oleh karena itu, itulah yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang fikih ziarah kubur. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ziarah kubur yang kita harapkan, ya insyaallah dengan mengetahui hukum-hukum ini, ya kita bisa melaksanakan ya amal soleh ini, yaitu ziarah kubur ini dengan ziarah yang syar'iyah, yang sesuai dengan syariat. Dalil disyariatkannya ziarah kubur, ya, ini diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Ya, ini adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, ya, dari hadisnya Buraidah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Perintah dari beliau, ya, untuk berziarah. Kemudian dari perilaku beliau, ya, dari fi'il beliau sallallahu alaihi wasallam, selain beliau mengucapkan menyuruh, beliau juga mempraktikkan sendiri, ya, sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya beliau ziarah ke Maqbarah Baqi, ya, datang ke Maqbarah Baqi dan berziarah kubur di sana, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, menceritakan bahwasanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah, yang giliran Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau keluar ke Maqbarah Baqi pada akhir malam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW datang ke sana, ke Baqi, berziarah kubur. Fayaqul assalamualaikum dara qaumi mu'minin ila akhir hadis. Kemudian beliau mendoakan kepada ahli Baqi, kemudian mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya, ini adalah dari fi'il beliau, ya, dari perilaku beliau, dari amalan beliau, bahasanya beliau juga melakukan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini disyariatkan dengan ucapan beliau dan juga dengan praktek beliau. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah yang boleh berziarah? Ya, siapakah yang boleh berziarah? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya laki-laki ini diperbolehkan apa? Berziarah. Tidak ada yang menyelisih. Semua ulama mengatakan bahwasanya laki-laki, ya, ini diperbolehkan untuk berziarah. Bahkan ada yang mengatakan mustahab, disunahkan, dianjurkan. Ya. Dan ini berdasarkan keumuman hadis. Ya, karena beliau SAW tadi mengatakan fazurul kubur fa innaha tudzakkir al-maut. Ya, hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian dalam hadis yang lain yang tadi kita sebutkan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Ini adalah hadis yang umum, ya. Artinya semua, ya, termasuk laki-laki di antaranya, ya, ini disunahkan untuk berziarah kubur. Dan adapun wanita, maka para ulama ini berbeda pendapat, ya. Ada di antara mereka yang mengatakan dianjurkan, seperti laki-laki dianjurkan. Jadi disunahkan, ya, terhadap wanita, bagi wanita sebagaimana disunahkan bagi laki-laki. Mereka
berpendapat demikian karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adalah keumuman hadis. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuru. Ya, hendaklah kalian. Maksudnya di sini adalah untuk laki-laki dan wanita. Ya, sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya aqimus shalah. Ya, aqimus shalah artinya apa? Hendaklah kalian tegakkan salat. Di sini untuk laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah untuk semua laki-laki dan wanita. Ya, mereka mengatakan ziarah kubur ini disunahkan untuk wanita sebagaimana disunahkan untuk laki-laki karena keumuman apa? Keumuman hadis. Kemudian juga sebab yang kedua, kesamaan dalam hikmah ziarah kubur. Hikmah ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Sementara yang hendaknya mengingat kematian itu bukan hanya apa? Bukan hanya laki-laki, tapi wanita pun juga apa? Hendaknya dia juga mengingat apa? Kematian. Kita sama-sama mukallaf, sama-sama dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan untuk beramal soleh, yang diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Semuanya baik laki-laki maupun wanita. Ya, ini sebab yang kedua. Jadi kesamaan illah, ya, kesamaan sebab, kesamaan hikmah di dalam ziarah kubur. Kita sama-sama disuruh untuk banyak mengingat kematian. Kemudian sebab yang ketiga, karena di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahasanya wanita ini juga dianjurkan apa? Berziarah kubur. Ya, di antaranya di dalam Sahih Muslim, ya, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini meminta diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ziarah apa? Ziarah kubur. Ya, Aisyah radhiyallahu anha minta diajari oleh Rasulullah SAW doa ziarah kubur. Beliau mengatakan, "Kaifa aqulu lahum?" Apa yang aku katakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang ada di kuburan, orang-orang yang dikuburkan, orang-orang Islam yang ada di kuburan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Quli assalamu ala ahli diyar, ya minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun." Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, hendaklah engkau mengatakan assalamu ala ahli diyar ila akhiril hadis. Ya, mereka mengatakan ini menunjukkan bahasanya wanita juga dianjurkan apa? Ziarah kubur. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha meminta supaya diajarkan doa ziarah kubur, dan Rasulullah SAW mengajarkan beliau. Ya, beliau tidak mengatakan enggak usah kamu tahu tentang doa apa? Doa ziarah kubur, karena ziarah kubur hanya untuk laki-laki. Beliau tidak mengatakan demikian. Bahkan beliau mengajari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW melewati sebuah kuburan dan beliau saat itu sedang ziarah kubur juga. Ya. Kemudian beliau melihat di sana ada seorang wanita, ya, yang ada di kuburan sedang dalam keadaan menangis. Maka beliau SAW mengatakan kepada wanita tersebut, ittaqillah wasbiri, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Ia menasihati wanita tersebut yang sedang bersedih supaya apa? Bertakwa kepada Allah dan bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya beliau, ya, tidak melarang wanita itu berziarah kubur. Buktinya ketika melihat wanita tersebut berziarah, beliau hanya menasihati supaya apa? Bertakwa dan juga bersabar, dan beliau tidak melarang wanita tersebut untuk apa? Untuk berziarah kubur. Ini adalah alasan-alasan, ya, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya wanita juga disunahkan apa? Berziarah kubur. Di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya wanita diharamkan berziarah kubur. Dan ini adalah juga pendapat sebagian ulama, diharamkan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-a'immah al-arba'ah, ya, dalam Sahih Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan juga Ibnu Majah, bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur
dan orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan dan juga menyalakan lampu di atas kuburan, yang membuat penerangan di atas kuburan. La'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan hadisnya tadi kita sebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh 4 imam yang memiliki sunan al-arba. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ya, dan hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dengan dua hadis ini, ya mereka mengatakan bahwasanya wanita diharamkan apa? Diharamkan berziarah kubur. Jadi mereka mengatakan bahwasanya yang diperbolehkan untuk berziarah kubur hanyalah siapa? Hanyalah laki-laki saja. Ya. Dan yang lebih kuat ya dari dua pendapat ini, ya, wallahu alam, adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur ini juga disunahkan bagi wanita. Ya. Karena apa? Karena dalilnya kuat. Ya, dalilnya kuat. Kemudian dalil yang digunakan untuk sebagian ulama, ya, dalil yang digunakan oleh sebagian ulama atau pendapat yang kedua, bahwasanya wanita diharamkan untuk berziarah kubur. Hadis yang pertama yaitu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah hadis yang dhaif. Ya, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Jadi hadisnya hadis yang dhaif. Ya, di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Badam atau Badan, dan kunyahnya adalah Abu Saleh. Ya, beliau adalah seorang rawi yang dhaif, dan sebagian mengatakan bahasanya beliau tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah, laisa bihujjah. Ya, jadi hadis yang pertama itu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis yang dhaif. Ya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, meskipun dia dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hasan sahih, akan tapi sebagian ulama, ini dinukil oleh Tirmidzi, bahwasanya hadis ini yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, ini adalah hadis yang mansukh. Ya, hadis yang sudah dihapuskan hukumnya. Artinya ucapan ini adalah sebelum hadis yang membolehkan ziarah kubur. Dan ini adalah sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi hadis ini adalah hadis yang mansukh, yang sudah dihapus. Nah, sebagian yang lain mengatakan ya tidak. Jadi dia tidak dimansukh, ya. Akan tetapi di dalam hadis ini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan zawaratil kubur. Ya, zawaratil kubur. Ya, zawar, ya, ini di dalam bahasa Arab artinya adalah sighah mubalaghah. Dia adalah termasuk sighah mubalaghah. Artinya adalah kalimat yang menunjukkan sering. Kalimat yang menunjukkan apa? Sering. Artinya zawar itu adalah orang yang sering apa? Berziarah. Zawarat artinya adalah wanita-wanita yang sering berziarah. Dalam bahasa Arab ada kadzib, ada kazzab. Kadzib artinya adalah orang yang bohong. Tapi kalau sudah dikatakan kazzab, berarti orang yang sering bohong. Beda antara kadzib dengan kazzab. Kalau kazzab ini orang yang sering, memang dia orang yang suka apa? Suka berbohong. Nah, lain antara zairah dengan zawarah. Zairah adalah wanita yang berziarah, tapi kalau zawarah adalah wanita yang sering berziarah. Jadi mereka mengatakan, ya, ulama yang berpendapat diperbolehkan, ini Rasulullah SAW menggunakan kalimat apa? Kalimat zawarah, yaitu wanita yang sering berziarah. Jadi mereka mengatakan bahasanya laknat ini bagi wanita-wanita yang sering apa? Yang sering berziarah kubur. Ya, adapun wanita yang hanya sesekali
dia berziarah kubur maka tidak mengapa, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berziarah ke makam Abdurrahman, ya, saudara laki-laki beliau, ya, dan juga yang dilakukan oleh wanita yang dilihat oleh Rasulullah SAW sedang berada di kuburan, ya. Dan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-la'nul madhkur fil hadis innama huwa lil mukthirat min az-ziyarah. Yang beliau mengatakan laknat yang tersebut di dalam hadis hanyalah untuk wanita-wanita yang sering berziarah, ya. Lima taqtadhihi as-sighah minal mubalaghah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sighah mubalaghah, kalimat yang menunjukkan sangat atau sering. Wala'alla sabab ma yufdi ilaihi dzalika min tadyi'i haqqi zawj wa tabarruj wa ma yansha'u min as-siyah wa nahwi dzalik. Yang beliau mengatakan mungkin sebabnya kenapa dilaknat, karena wanita yang sering berziarah berarti dia kemungkinan besar, dan ini kemungkinan besar sekali, bahwasanya dia menyia-nyiakan hak suami, ya, menyia-nyiakan hak suami karena terlalu sering berziarah atau bertabarruj, ya, membuka auratnya ketika keluar rumah, atau siyah, yaitu meratap di kuburan, atau yang semisalnya, ya. Kemudian beliau mengatakan waqad yuqal idza amina jami'u dzalik fala mani'a minal idzni lahun. Apabila itu semua bisa aman, artinya seorang wanita yang keluar rumah tanpa menyia-nyiakan hak suami, ya, kemudian juga tidak bertabarruj, kemudian tidak melakukan sesuatu yang diharamkan seperti meratap, ya, atau menyobek-nyobek pakaian, atau perkara-perkara yang lain yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah, maka tidak mengapa, ya, memberi izin kepada mereka. Li'anna tadhakkural maut yahtaju ilaihi ar-rijal wan nisa, karena mengingat kematian ini diperlukan baik oleh laki-laki maupun wanita, ya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani, ya, di dalam Nailul Awtar, dan beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini yang pantas untuk dipakai untuk menggabungkan beberapa hadis yang zahirnya kelihatannya bertentangan di dalam masalah ini, ya. Jadi wallahu alam, ya, pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajah adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk berziarah kubur, ya, meskipun tidak boleh dia terlalu sering berziarah kubur. Kemudian tujuan berziarah kubur, ya, tujuan berziarah kubur ada dua. Yang pertama adalah mengingat kematian, ya, mengingat kematian, memperbanyak mati atau memperbanyak mengingat kematian. Ini dianjurkan di dalam agama kita, ya. Rasulullah SAW mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian, ya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasai dan juga Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di dalam hadis ini beliau SAW mengatakan aktsiru, hendaklah kalian banyak mengingat kematian. Dan di antara wasilah, ya, cara untuk mengingat kematian adalah melihat langsung orang yang meninggal dan dikuburkan, ya. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, dan bahasanya beliau SAW mengatakan fazurul kubur fa innaha tudzakkir al-maut. Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, ini jelas yang menunjukkan bahwasanya tujuan kita berziarah kubur ini adalah untuk mengingat kematian. Untuk apa kita mengingat mati? Atau apakah hanya sekedar mengingat begitu saja? Tidak. Jadi orang kalau mengingat mati maka dia harus berbekal untuk menuju ke sana, ya. Dan orang yang meninggal, ya, maka bekal yang hendaknya dia bawa, yang akan dia bawa adalah amal soleh, ya, amal soleh. Sehingga seseorang yang berziarah kubur, ya, diharapkan dia bisa tergugah hatinya untuk memperbaiki amalnya, memperbaiki dan juga memperbanyak amal dia.
Dan juga diharapkan bagi orang yang berziarah kubur untuk bertobat dari segala kemaksiatan. Karena semua kemaksiatan ini bisa menjadi sebab azab kubur. Ya, bisa menjadi sebab seseorang diazab di dalam kuburnya. Ya, oleh karena itu diharapkan ya orang yang berziarah kubur dan dia tahu bahwasanya di sana ada azab kubur dan bahwasanya kemaksiatan adalah sebab terjadinya azab kubur, maka diharapkan dia bisa berhenti ya dari kemaksiatan yang dia lakukan dan juga dia berazam ya setelahnya untuk tidak melakukan kemaksiatan kembali. Ya, ini adalah hikmah yang pertama dari ziarah kubur. Kemudian hikmah yang kedua adalah mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan bagi saudara se-Islam yang sudah mendahului kita. Dan Rasulullah SAW ya beberapa kali berziarah ke Baqi, ya, ke kuburan yang ada di Madinah saat itu, dan di sana ada lafaz-lafaz yang sudah beliau ajarkan kepada kita. Ya, di antaranya adalah beliau pernah mengucapkan assalamu ala ahli diyar, atau dalam sebuah riwayat assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah al-afiyah untuk kami dan untuk kalian. Kemudian dalam lafaz yang lain beliau mengatakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum la lahiqun. Ya, maknanya bersama. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula yang pertama tadi. Kemudian dalam lafaz yang lain beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ini kalau kita sedang ziarah ke Baqi'il Gharqad. Ya. Ini adalah beberapa lafaz yang datang dari Rasulullah SAW ketika ziarah kubur. Nah, apabila kita membaca yang salah satu dari lafaz ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini afdal. Ya, karena apa? Karena yang pertama beliau SAW tidak mengajarkan kepada kita doa kecuali itu dari wahyu. Kecuali itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan itu adalah dari wahyu. Jadi kalau kita membaca doa ini, ya, itu adalah lebih afdal karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ziarah kubur, maka makna yang ada di dalamnya adalah makna yang dalam, makna yang tidak sembarangan. Kemudian tidak mungkin salah. Lain kalau seseorang membaca doa-doa yang dibuat oleh manusia biasa. Ya, mungkin ada sebagian orang nulis ya di dalam sebuah kitab atau sebuah kutayib, sebuah buku yang kecil ya tentang doa ziarah kubur, tapi dari dirinya sendiri yang isinya adalah doa ketika ziarah. Ini ada kemungkinan salah. Dan tentunya maknanya tidak sedalam makna yang dikandung oleh doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ziarah itu lebih afdal, ya. Akan tetapi apabila seseorang ketika ziarah kubur tidak hafal, ya, tentang menghafal doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, dan juga tidak membawa buku atau selebaran yang isinya tentang doa ziarah yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, maka diperbolehkan dia untuk membaca doa sesuai dengan apa yang dia mampu. Sampai seandainya dia membaca doa dengan bahasa dia sendiri, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, ya ampunilah dosa orang-orang yang beriman yang dikuburkan di sini. Ya, berilah mereka keselamatan. Ya, ampunilah dosa mereka. Seandainya di antara mereka ada yang diazab, tolong diringankan atau bahkan diampuni. Ya, maka boleh kita berdoa dengan bahasa kita.
Ya, artinya jangan sampai kita datang ke kuburan, ya ini hanya sekedar melihat. Ya, hanya sekedar melihat dia saja, tapi hendaklah kita berusaha untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Jadi tujuan ziarah kubur ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama apa? Mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah mendoakan kepada saudara kita. Mana di antara keduanya yang lebih penting? Yang pertama, yaitu apa? Mengingat kematian. Karena apa? Karena mengingat kematian ini adalah min babil ihsan ila nafsihi. Mengingat kematiannya adalah termasuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita mendoakan, maka ini berbuat baik kepada orang lain. Mana yang lebih utama? Berbuat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Untuk dirinya sendiri, ini yang kita utamakan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menafskan di dalam hal ini. Beliau mengatakan fazuruha fa innaha tudzakkir al-maut. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada apa? Kepada kematian. Ini yang lebih utama dari dua tujuan ini, yaitu mengingat kematian. Nah, sebagian orang ini dibalik. Jadi seakan-akan ziarah kubur itu tujuan utamanya adalah mengucapkan salam, sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Semangat ketika ziarah kubur meskipun dia tahu sunnah untuk mendoakan, tetapi dia tidak mengingat kematian. Mengucapkan salam dia ucapkan sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dirinya sendiri tidak mengingat kematian. Padahal dari dua tujuan ini, yang lebih diutamakan adalah tujuan yang pertama, yaitu untuk mengingat kematian, yaitu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu kita lihat di dalam lafaz-lafaz doa yang tadi kita sebutkan, ada lafaz apa? Wa inna insyaallahu lalahiqun, atau wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi dalam doa tadi disebutkan, ya, bahwasanya tujuan kita untuk berziarah adalah diantaranya adalah zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, kita lihat doanya adalah doa yang umum. Ya, beliau mengatakan assalamu ala ahli diyar, atau assalamu alaikum ahli diyar. Artinya apa? Doanya adalah doa-doa yang umum, bersifat umum, doa untuk semuanya. Dan tidak ada riwayat, ya, sepengetahuan saya, bahwasanya beliau mengkhususkan, ya, mengkhususkan untuk si fulan, mengkhususkan untuk si fulan, ya. Padahal apa? Padahal ketika beliau berziarah ke Baqi, ya, kuburan yang ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini, di situ dikuburkan Utsman bin Mas'un, ya, di mana dia ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan atau sebagian berpendapat bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi, yang dikuburkan tahun 2 Hijriah setelah perang Badr, ya. Kemudian di Baqi juga ada Ruqayyah, putri beliau, Ummu Kulthum, putri beliau, dan juga Ibrahim, ya, anak laki-laki beliau. Tetapi tidak ada riwayat, ya, bahwasanya beliau ziarah ke sana kemudian beliau mengkhususkan untuk orang per orang. Ya, tidak ada riwayat bahwasanya beliau mengatakan assalamu alayki ya Ruqayyah, ya, assalamu alayki ya Ummu Kulthum, atau assalamu alayka ya Ibrahim, ya, atau assalamu alayka ya Utsman bin Mas'un. Tidak ada riwayat, ya. Padahal di sana ada orang-orang yang dekat dengan beliau, keluarga beliau sendiri, ya. Jadi salam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salam yang umum, ya, assalamualaikum ahlad diyar, ya, assalamu ala ahli diyar. Dan di dalam salam yang umum ini ada dua keistimewaan, ya. Yang pertama adalah lebih mudah daripada kita mengucapkan salam secara apa? Secara khusus, ya. Daripada kita sebutkan satu persatu, ya, orang-orang yang ada di kuburan situ, yang dikuburkan di situ, maka salam yang umum ini adalah lebih mudah. Kemudian yang kedua, salam yang umum ini lebih banyak pahalanya. Karena apa? Kalau kita menggunakan salam yang umum, maka kita mendoakan kepada orang Islam yang dikuburkan di situ, dari yang pertama dikuburkan di situ sampai
terakhir. Tentunya ini lebih banyak pahalanya daripada kita datang ziarah kubur hanya menyebutkan apa? Satu persatu atau orang yang kita ketahui. Ya. Tapi kalau misalnya ya kita ziarah kubur dan ingin mengucapkan salam secara khusus, apakah diperbolehkan? Jawabannya apa? Boleh. Ya. Misalnya kita tahu bahasanya bapak kita dikuburkan di tempat ini. Ya, kemudian kita mengatakan assalamualaikum ya abi. Ya, maka diperbolehkan kita mengkhususkan. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Umar, ya, beliau ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar, beliau mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya abati. Ya, ini menunjukkan bolehnya kita mengkhususkan. Ya, apabila kita memang tahu bahwasanya orang tersebut dikuburkan di situ. Ya. Jadi tujuan-tujuan ziarah adalah seperti yang kita sebutkan ada dua. Dan di sana ada tujuan-tujuan yang dilakukan oleh sebagian orang. Di mereka ziarah kubur bukan dengan dua tujuan tadi, tapi dengan tujuan yang lain. Seperti misalnya berziarah kubur dengan tujuan untuk menghormati orang yang dikubur. Yang bukan menyembah, bukan, tapi untuk apa? Menghormati. Ya. Jadi mereka menyangka bahwasanya orang yang berziarah kubur ke tempat si fulan berarti dia menghormati si fulan. Ini adalah tujuan yang tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua, berziarah dengan tujuan untuk meminta hajat dari orang yang dikuburkan. Ya, seperti misalnya orang yang datang ke sana ya untuk dimudahkan rezekinya atau untuk bisa diterima di sebuah perusahaan tertentu. Ya, ini bisa hukumnya sampai sampai ke syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari ke Islam. Jadi termasuk syirik yang datang ke kuburan ya dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meminta kepada yang dikuburkan. Ada yang ziarah kubur dengan tujuan untuk berdoa. Ya, dia meyakini bahwasanya orang yang berdoa di kuburan ini doanya apa? Mustajab. Ya. Ini adalah keyakinan sebagian orang dan ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Ya. Karena seseorang mengatakan ini doa yang mustajab atau tempat ini adalah tempat yang mustajab, ini harus berdasarkan apa? Berdasarkan dalil, ya. Kita berdoa antara azan dan iqamah mustajab. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Yang berdoa ketika sujud adalah doa yang mustajab. Ya, berdoa ketika tawaf adalah doa yang mustajab. Ketika berada di atas marwah, di atas sofa, ketika di Arafah, ya, ketika puasa, ini adalah ada dalilnya bahwasanya di situ termasuk doa yang mustajab. Tapi berdoa ketika di makbarah atau di kuburan ini enggak ada dalil bahwasanya orang yang berdoa di sana ini adalah doanya lebih mustajab. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang disyariatkan di dalam ziarah adalah kita mengucapkan salam yang tadi kita sebutkan. Bolehkah seseorang membaca Al-Quran di kuburan? Jadi membaca apa? Datang ziarah, kemudian apa? Membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadisnya Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, beliau mengatakan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Karena sesungguhnya setan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau mengatakan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak dibacakan di rumah tersebut apa? Al-Quran. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Bagaimana kuburan? Tidak pernah dibacakan di situ apa? Al-Quran. Makanya beliau mengatakan setelah itu, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-maqabir ini bukan tempat untuk membaca Al-Quran.
Al-Quran. Ya, bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat mereka membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ada riwayat yang sahih. Semua riwayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca surat-surat tertentu di makbarah, ini semuanya tidak ada yang sahih. Di antaranya keutamaan membaca surat Al-Qadar ketika ziarah. Ya, dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar ya pada tanah di dalam kuburan 7 kali, ya, kemudian meletakkan tanah tersebut di atas dada mayat di bawah kafan, maka mayat ini akan selamat dari 2 penanya kuburan, yaitu 2 penanya, yaitu malaikat. Ya, jadi kalau di dalam hadis yang kita sebutkan ini, yaitu bahwasanya keutamaan surat Al-Qadar, kalau kita membaca surat ini pada tanah yang ada di kuburan, ya, kemudian 7 kali, kemudian kita letakkan tanah ini di bawah apa? Kafan dia, di atas dadanya, maka dia akan selamat dari apa? 2 malaikat yang bertanya di kuburan, di alam kubur. Ya, tapi hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang palsu. Kemudian juga keutamaan membaca Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah. Ini di dalam sebuah hadis disebutkan hendaklah dia membacakan Al-Fatihah di sisi kepalanya, yaitu di arah kepala orang yang meninggal atau yang dikuburkan di situ, dan membaca akhir dari surat Al-Baqarah di sisi kakinya di kuburan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dari Abdullah bin Umar, tapi hadisnya lemah sekali. Ya, hadisnya lemah sekali karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Yahya, ya, Al-Babluti, ya, orangnya dhaif, lemah. Dan di dalamnya juga seorang rawi bernama Ayyub bin Nahik Al-Halabi, dan dia adalah seorang yang mungkarul hadis. Ya, jadi hadisnya dhaif sekali, ya, lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian keutamaan membaca surat Yasin. Ya, membaca surat Yasin di kuburan. Di antaranya hadis yang datang, barang siapa yang masuk ke makbarah, ya, kemudian membaca surat Yasin, maka Allah SWT akan meringankan azab mereka pada hari itu. Dan pembaca surat Yasin tersebut mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang dikuburkan di sana. Ya, ini adalah hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca surat Yasin ketika ziarah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh As-Sa'labi, ya, di dalam tafsirnya, dan di dalamnya ada seorang rawi bernama Ayyub bin Mudrik Al-Hanafi, dan dia adalah orang yang dhaif. Lemah. Bahkan sebagian ulama seperti Yahya ibn Ma'in mengatakan kadzdzab. Artinya apa? Orang yang berdusta atau berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi hadisnya maudhu'. Ya, hadisnya palsu. Ya, kemudian keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ketika ziarah. Ya, ada sebuah hadis yang bunyinya, barang siapa yang melalui sebuah pemakaman, ya, berziarah kubur, kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya ke orang yang meninggal, maka dia mendapatkan pahala sebanyak jumlah mayat yang dikuburkan di sana. Ya, membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 11 kali. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khallal, ya, di dalam Fadail surat Al-Ikhlas, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Dan hadis ini adalah hadis yang maudhu' juga, yaitu hadis yang palsu. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abul Qasim At-Ta'i. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya dia dan juga bapaknya adalah seorang pendusta. Ya, dia dan juga bapaknya adalah seorang pendusta. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil kita membaca surat ketika ziarah kubur. Jadi ziarah kubur sunnahnya hanya membaca apa tadi? Membaca salam, dan kita mendoakan dengan doa yang baik untuk saudara-saudara kita. Kemudian di sana ada beberapa masalah yang penting juga di dalam masalah ziarah kubur. Masalah yang pertama, apakah ketika kita mengucapkan salam, ya, kita menghadap kiblat atau menghadap ke kuburan? Ya, jumhur ulama mengatakan sunnahnya kita menghadap kuburan. Ya, bukan menghadap apa? Menghadap kiblat. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar, kita menghadap kemana?
menghadap ke kuburan. Ya, di sana ada sebuah hadis, ya dari hadisnya Ibnu Abbas, ya yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan di Madinah. Kemudian fa'aqbala alaihim biwajhi. Maka Rasulullah SAW menghadap dengan wajahnya menghadap kemana? Dengan menghadap ke kuburan tersebut. Faqala assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian beliau mengatakan keselamatan kepada kalian wahai ahlul kubur. Ya, nah di sini menunjukkan bahwasanya disunahkan kita apa? Menghadap ke kuburan ketika mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Tapi hadis ini ya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Dan wallahu alam, ya, mungkin kita bisa meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya, ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan juga Umar. Karena beliau radhiyallahu anhuma menghadap ke kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Umar ketika beliau mengucapkan salam. Ya. Kemudian masalah yang kedua, apa yang disunahkan ketika masuk ke area kubur? Apakah mendahulukan kaki kanan atau mendahulukan kaki kiri? Maka jawabannya di sana tidak ada dalil, ya, yang bisa kita bisa kita berdalil dengannya bahwasanya yang disunahkan adalah memakai kaki kanan atau kaki kiri. Ya, jadi perkaranya luas, ya, tidak ada keutamaan mendahulukan kaki kanan maupun mendahulukan kaki kiri. Jadi boleh ya kita mendahulukan yang ini atau yang itu. Apalagi makam atau makbarah di zaman Rasulullah SAW ini tidak berpagar, tidak berpagar seperti sekarang ini. Jadi dulu adalah tanah yang terbuka, ya, tidak ada batas tertentu. Ini adalah batas kuburan, tidak ada. Ya, jadi tidak ada hadis yang bisa kita jadikan petunjuk bahwasanya disunahkan mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri, tapi perkaranya luas, ya, boleh kita mendahulukan yang kanan maupun yang kiri. Kemudian apakah disunahkan ketika kita melewati kuburan kita mengucapkan salam? Jadi kita bukan bertujuan ziarah, tapi kita lewat apa? Melewati sebuah kuburan, ya. Apakah kita disunahkan mengucapkan salam? Ya. Kalau kita melihat kuburan tersebut, ya, kita bisa melihat, ya, misalnya kuburannya tidak berpagar, sehingga apa? Kita bisa melihat langsung, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Akan tetapi kalau kita lewat, tetapi kita tidak bisa apa? Melihat. Artinya berpagar, ya, makbarahnya berpagar, maka kita tidak disunahkan untuk apa? Mengucapkan salam. Jadi kalau itu kita bisa melihat, jadi kita bisa melihat kuburannya, ya, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam, ya. Karena ziarah ini dinamakan ziarah apabila kita melihat kuburan tersebut, ya. Dinamakan ziarah kalau kita melihat kuburan tersebut, karena kita tadi sebutkan bahwasanya hikmah dari ziarah kubur adalah apa? Mengingat kematian. Jadi yang namanya ziarah itu dinamakan ziarah kalau kita melihat kuburan tersebut, ya. Oleh karena itu sebagian ulama, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk saat ini itu sudah tidak mungkin, ya. Berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk saat ini sudah tidak mungkin. Karena apa? Karena makam beliau sudah tidak bisa dilihat. Jadi makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, itu sudah ada beberapa dinding yang mengelilinginya. Ya, ada yang mengatakan sudah ada 3 dinding, ya, dan 3 dinding ini adalah dinding yang tidak berpintu, ya, tidak ada celahnya, tidak mungkin orang bisa melihatnya. Dan dinding yang kita lihat dari luar yang berasal dari logam itu adalah lapisan yang keempat. Jadi untuk saat ini sudah tidak mungkin seseorang bisa melihat kuburan Rasulullah SAW. Ya, bahkan para raja, ya, penguasa Saudi dan juga yang lain tidak ada yang pernah melihatnya. Oleh karena itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW untuk sekarang ini adalah sudah ghairu mumkinah, tidak mungkin. Ya, mungkin ada sebagian orang yang datang ke sana, ya, dan dia bermaksud untuk berziarah. Ya, itu adalah anggapan dia bahwasanya dia sedang berziarah. Tapi kalau ziarah yang dinamakan dengan ziarah yang sebenarnya, maka itu tidak dia
tidak dia lakukan. Itu adalah hanya khayalan, ya, anggapan orang yang berziarah bahwasanya dia adalah sedang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hakikatnya apa yang dia lakukan tidak dinamakan apa? Ziarah. Tidak dinamakan ziarah, karena yang namanya ziarah adalah dengan apa? Biru'yatil kubur. Itu bimusyahadatil kubur, dengan melihat kuburan. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ziarah baqi, ya. Kita sering lihat, ya, jadi kalau baqi sudah ditutup, misalnya tidak bisa masuk ke dalam, dia mencukupkan dirinya untuk membaca doa di depan baqi. Ya, maka ini tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan ziarah. Jadi yang namanya ziarah, sekali lagi, kita masuk ke kuburan dan kita melihat kuburannya. Apakah di sana ada waktu yang khusus untuk berziarah? Seperti misalnya hari Jumat, ya, atau ketika 2 hari raya. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh kita mengkhususkan waktu tertentu untuk berziarah, dan meyakini bahwasanya hari tersebut atau waktu tersebut adalah afdal untuk melakukan ziarah kubur. Ya, seperti misalnya 2 hari raya, atau berziarah di hari Jumat, atau hari kedua setelah dikuburkan, atau hari ke-7. Maka ini semua tidak apa? Tidak ada dalilnya. Ya, jadi tidak ada keutamaan ya berziarah pada waktu tertentu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'aidan. Janganlah kalian jadikan kuburan, ya, kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, wala taj'alu qabri 'aidan, dan janganlah kalian jadikan, ya, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Artinya apa? Aid adalah sesuatu yang diulang-ulang. Ya, maksud beliau di sini, jangan kalian jadikan kuburanku tempat yang sering diziarahi. Ya, wala taj'alu qabri 'aidan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid, yaitu tempat yang sering apa? Diziarahi. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sering berziarah ke makam beliau, ya, sering berziarah ke sana, padahal kuburan beliau adalah kuburan yang paling afdal. Ya, maka kuburan yang lain, ya, selain kuburan Rasulullah SAW ini lebih berhak untuk dilarang. Ya, kalau kuburan beliau tidak boleh kita sering-sering ke sana. Ya, menjadikan waktu-waktu tertentu untuk ziarah ke sana. Ya, dan meyakini bahwasanya itu adalah waktu yang afdal. Itu tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita lakukan di kuburan Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kuburan selain Rasulullah SAW? Tentunya ini lebih berhak untuk dilarang. Kecuali dalam suatu keadaan, ya, misalnya seseorang ingin melaksanakan sunnah ini, yaitu berziarah kubur, tetapi hari-harinya ini sibuk, ya, sibuk dengan pekerjaan dan juga lain-lain. Dia tidak memiliki waktu luang kecuali hari tertentu, ya, misalnya hari Ahad, atau kalau di sini misalnya hari Kamis dan hari Jumat. Maka ketika hari itu dia manfaatkan untuk apa? Melaksanakan sunnah ini, yaitu ziarah kubur. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan, ya, dengan syarat tidak meyakini bahwasanya hari tersebut adalah hari yang paling afdal untuk berziarah kubur. Ya. Kemudian masalah yang lain, bolehkah berziarah kubur di malam hari? Ya, bolehkah berziarah kubur di malam hari? Jawabannya boleh. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ziarah ke Baqi pada waktu malam. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Aisyah. Jadi berziarah kubur siang dan malam hari diperbolehkan. Ya. Cuma yang kita permasalahkan, berani tidak seseorang ziarah kubur di malam hari? Ya. Ya, mungkin kalau di sini, ya, di sini mungkin kita nggak mengerikan kita ziarah kubur ketika di malam hari, ya. Tapi kalau di Indonesia mengerikan, ya. Jadi kalau orang yang sudah ngaji, ya, orang yang sudah kenal tauhid, yang sudah kenal agama, ya, yang sudah tahu tentang bahasanya semua perkara ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Ya, dan bahwasanya orang yang meninggal tidak mungkin hidup lagi. Ya, tidak ada yang namanya roh gentayangan, ya, atau roh yang balas dendam,
Ini nggak ada di dalam Islam, ya. Yang ada cuma di film-film aja, ya. Jadi kalau orang sudah ngaji dan mengenal akidah yang benar, ya, maka dia insya Allah tidak akan takut. Apalagi Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa yang seandainya dibaca oleh seorang muslim maka tidak akan termudarati, ya, oleh sesuatu apapun, ya. Misalnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya. Barang siapa yang datang atau turun ke sebuah tempat kemudian membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai', maka dia tidak akan termudarati oleh sesuatu apapun. Dan kita sudah belajar bahasanya yang namanya setan ini lari kalau dibacakan surat Al-Baqarah, ya, atau ayat kursi misalnya, ya. Maka orang yang belajar dan yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan takut, ya. Cuma kalau tetap takut ya jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan, ya, karena nanti meskipun dia berani ke kuburan tapi dia tidak akan khusyuk, ya. Padahal maksud dari ziarah kubur tadi apa? Mengingat kematian. Apalagi kalau di sana ketemu orang yang ziarah kubur juga, ya. Jadi ya dia akan semakin apa? Semakin takut. Jadi sekali lagi ziarah kubur ini disunahkan, ya, disunahkan dan tidak ada larangan kita berziarah kubur di malam hari. Kemudian masalah yang selanjutnya, apakah disunahkan ketika ziarah kubur kita berdiri? Ya, jawabannya disunahkan. Ya, kita ketika ziarah kubur kita berdiri. Ya, karena dalam sebuah hadis hatta ja'al baqi faqama fa'atala al-qiyam. Ya, dalam hadisnya Aisyah, maka Rasulullah SAW datang ke Baqi, ya, kemudian beliau berdiri, faqam, maka beliau berdiri, fa'atala al-qiyam, kemudian beliau memperpanjang berdirinya. Ya, berarti beliau lama berdiri, ya, untuk mengingat kematian, ya, untuk mendoakan. Ya, jadi sunnahnya ketika ziarah kubur adalah apa? Berdiri. Kemudian masalah yang selanjutnya, apakah disunahkan kita mengangkat tangan? Disunahkan, ya, disunahkan ketika berziarah kita mengangkat tangan, ya, karena dalam sebuah riwayat beliau Aisyah mengatakan tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian beliau mengangkat tangannya 3 kali. Ya, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tiga kali. Ini menunjukkan disunahkan ketika ziarah kubur, ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan. Ya, cuma yang perlu kita ingatkan di sini, kapan kita mengangkat tangan? Ketika berdoa. Ketika apa? Ketika berdoa. Karena di sana perlu dibedakan antara salam dengan doa. Kalau mengucapkan salam, ya, kita mengucapkan salam langsung kepada ahli kubur. Kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum. Kita mukhatabnya adalah ahlul kubur. Ya, assalamualaikum ahlad diyar. Maka dalam keadaan kita mengucapkan salam, ini tidak disunahkan kita mengangkat tangan. Tapi ketika kita berdoa, ya, misalnya, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang dikuburkan di sini. Ya Allah, berilah mereka keselamatan. Maka disunahkan kita apa? Mengangkat tangan. Adapun ketika mengucapkan salam, maka tidak disunahkan kita apa? Mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan adalah ketika apa? Ketika berdoa. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah keutamaan ziarah ke tempat tertentu, ya, seperti Baqi, ya, atau Uhud? Ya, jawabannya tidak ada. Tidak ada keutamaan khusus kita berziarah ke makbarah tertentu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan berziarah ke makam tertentu. Kemudian haruskah kita mengetahui nama-nama orang yang dikuburkan di sebuah kuburan ketika kita ziarah kubur? Ya, jawabannya tidak harus. Ya, jadi seseorang bisa berziarah ke kuburan mana saja, ya, tanpa harus dia mengetahui orang-orang yang dikuburkan di situ. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau berdoa dengan doa yang umum tanpa harus mengetahui orang-orang yang dikuburkan di situ. Kemudian masalah yang selanjutnya, bolehkah kita berziarah kubur di tempat yang jauh? Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Yang artinya tidak boleh seseorang berpayah-payah pergi untuk beribadah kecuali ke 3 masjid. Ya, yang pertama adalah al-masjidil haram, masjidil rasul, dan juga masjidil aqsa. Jadi beliau di sini menerangkan kepada kita tidak boleh seseorang
berpayah-payah pergi jauh untuk melakukan sebuah ibadah kecuali ketiga masjid ini. Ya, Masjidil Haram yang sholat di sana sholat sekali seperti 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masjid Nabawi sholat sekali di sana seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masjidil Aqsa sholat sekali di sana seperti 250 kali, ya, dalam yang sahih 250, ya, daripada sholat di masjid yang lain. Ya, ini adalah masjid-masjid yang dibangun oleh para nabi. Ya, boleh kita jauh-jauh dari Damam, ya, dari Damam ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi untuk salat di sana. Diperbolehkan dengan hadis ini. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Akan tetapi apabila seseorang datang dari Damam, ya, kemudian ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Tujuannya dari sini ke sana untuk apa? Untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena hadis ini tadi, ya, beliau SAW sendiri melarang. Tidak boleh kita bepergian jauh hanya untuk itu, kecuali ke 3 masjid ini. Ya, hanya untuk beribadah kecuali ke 3 masjid ini. Ya, jadi dilarang ya seseorang pergi jauh dengan tujuan ke ziarah ke makam tertentu, termasuk diantaranya adalah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bepergian jauh ke makam Rasulullah SAW yang merupakan afdalul khalq, ya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, itu dilarang, maka berziarah ke makam yang lain yang tentunya lebih rendah derajatnya daripada beliau. Ya, entah itu seorang yang soleh, ya, entah itu seorang ustadz, ya, tentunya itu lebih dilarang. Ya. Kemudian bolehkah kita berziarah kubur, ya, di tempat atau di sebuah kuburan yang di situ banyak terjadi kesyirikan? Ya, banyak orang yang tawaf di situ, atau banyak orang yang meminta kepada kuburan tersebut, atau dibangun di atasnya kubah yang besar, yang mewah. Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang ziarah ke kuburan yang di situ banyak terjadi kesyirikan. Memang dia bisa mungkin mengingat mati di situ, atau dia mungkin bisa mendoakan, akan tetapi di sana banyak kerusakan, ya, banyak mafsadahnya. Ya, di antaranya mungkin orang menyangka, ya, kalau kita datang ke sana kita termasuk kuburin, ya, termasuk orang-orang yang suka mengagung-agungkan kuburan. Ya, sehingga orang lain mungkin mengikuti kita gara-gara kita apa? Gara-gara kita datang ke kuburan tersebut. Ya. Kemudian kalau kita datang ke sana, karena saking banyaknya kemungkaran, kemungkinan besar kita tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya. Jadi dilarang ya seseorang, ya, meskipun dia bisa mendoakan di situ atau dia bisa mengingat mati di situ, kalau kuburan tersebut sering terjadi kesyirikan di situ, ya, banyak terjadi kemungkaran, maka tidak boleh seseorang ke sana. Tapi itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu yang sempit, dan insyaallah waktu yang selanjutnya akan kita serahkan kepada hadirin. Mungkin ada pertanyaan atau permasalahan yang ingin disampaikan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan tadi. Ya. Apa hukumnya menziarahi kuburan orang kafir dan ikut menguburkan? Ya. Kemudian apa hukumnya menggali kuburan dalam rangka investigasi? Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama, mau dijawab dulu atau pertanyaan dulu? Ya, dijawab dulu. Baik, jadi pertanyaan pertama, bolehkah kita menziarahi kuburan orang kafir? Ya, jawabannya boleh. Dengan syarat tujuannya hanya apa? Mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW pernah minta izin, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Ya, karena apa? Karena ibu beliau yaitu Aminah meninggal dalam keadaan syirik.
ya dalam keadaan musyrik, tidak masuk dalam agama Islam, sehingga dilarang beliau SAW untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Akhirnya beliau SAW meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibunya. Ya, maka fa'adina lahu, maka Allah SWT mengizinkan beliau untuk ziarah ke makam ibunya, yang ibunya ini adalah mati dalam keadaan kafir. Kemudian beliau mengatakan fazurul kubur fa innaha tudzakkir al-maut. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi boleh seseorang ziarah kubur ke tempat orang kafir, atau makbarah orang-orang kafir, tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengingat apa? Kematian, bukan untuk mendoakan keselamatan untuk mereka atau mengucapkan istighfar untuk mereka. Kemudian apa hukumnya orang yang membongkar kembali mayat ya untuk keperluan tertentu? Pada asalnya tidak diperbolehkan ya seseorang menggali kembali apalagi mayat seorang muslim. Ya, mayat seorang muslim atau muslimah kalau sudah dikuburkan maka tidak boleh digali lagi, dilarang di dalam agama kita. Tapi dalam keadaan darurat ya, yang mau tidak mau harus dibongkar ya, karena kemaslahatan yang besar, maka tidak mengapa. Ya, karena kemaslahatan yang besar, ada hajat yang memang harus dibongkar, maka tidak mengapa. Tapi pada asalnya pada asalnya tidak diperbolehkan. Jadi kalau keperluan otopsinya atau penyelidikannya memang mengharuskan untuk dibongkar, maka tidak mengapa dibongkar. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Pak, apa yang disunahkan kita di Masjid Nabawi sewaktu kita melewati kuburan Rasulullah dan dua sahabatnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apa yang disunahkan ketika kita melewati kuburan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, ya, ketika kita berada di Masjid Nabawi? Tidak ada yang disunahkan, ya, karena kalau tadi kita sebutkan, kalau kita mau berziarah ke makam beliau sekarang sudah tidak mungkin, karena kita sudah tidak mungkin melihatnya. Tapi beliau dalam sebuah hadis mengatakan, fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hendaklah kalian bersalawat kepadaku, ya, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tetap kita seorang muslim, ya, dimanapun kita berada disunahkan untuk mengucapkan salawat dan salam ya untuk Rasulullah SAW. Dan tidak ada keutamaan khusus ya orang yang bersalawat di dekat makam Rasul maupun di tempat yang jauh dari makam Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada disunahkan kita untuk mengucapkan salawat dan salam. Ya, jadi nggak ada sunnah yang khusus ya kalau kita melewati makam Rasul kemudian kita menghadap ya ke makam beliau, kemudian sambil misalnya sambil memegang tangan atau menaruh tangan di depan dia, kemudian menghadap makam Rasulullah SAW, maka ini tidak disunahkan. Ya, jadi tidak ada perkara khusus yang disunahkan ketika berada di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana hukumnya? Pak Ustadz berkata berziarah tidak ada tidak ada dihususkan, sedangkan orang tua meninggal. Seumpama kebiasaannya berziarah itu di hari raya ada dua kan, hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri. Gimana hukumnya itu? Sedangkan orang tua meninggal itu kebanyakan begitu gitu. Gimana hukumnya? Iya tadi apakah hukumnya kita ziarah pada dua hari raya, ya, Idul Fitri dan juga Idul Adha, ya, padahal orang tua kita sudah meninggal. Ya, kita katakan tadi bahasanya ziarah kubur, apalagi yang meninggal adalah orang tua kita, Pak, ya. Ya, kita datang ke sana untuk mengingat kematian dan juga untuk mendoakan beliau, ya. Itu termasuk sunnah, ya, kan, tapi sekali lagi tidak ada sunnahnya kita mengkhususkan ya pada hari raya, ketika hari raya Idul Fitri ya atau hari raya Idul Adha. Dan kita tahu bahwasanya hari raya itu adalah waktu yang digunakan untuk bergembira. Ya, karena kita sudah sudah melaksanakan ibadah yang agung, ya kan? Ketika Idul Fitri kita habis melakukan rukun Islam yang ke berapa puasa? Yang ketiga, ya.
Yang ketiga, ya, kita sudah melakukan puasa Ramadan 1 bulan, kemudian kita pada hari raya merayakan, bergembira, ya, sesama kaum muslimin, karena kita sudah melakukan ibadah yang agung. Ketika hari raya Idul Adha, kita sudah melakukan apa? Rukun Islam yang ke-5, yaitu apa? Ibadah haji. Ya, kemudian dan juga kita apa di situ sesudah melakukan puasa pada 10 hari Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah, ya. Dan juga kita berpuasa pada tanggal 9 Arafah, ya. 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Ya, kemudian pada tanggal 10-nya kita berhari raya, bergembira. Ya. Jadi hari raya ini adalah waktu untuk bergembira, ya, bukan untuk bersedih hati, ya. Jadi mengkhususkan berziarah ketika apa? Ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka ini tidak disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu ziarah kubur, selain kita berdoa dan mengingat mati, untuk masalah apa, membersihkan kuburan tersebut, apakah itu bagian dari sunnah, Ustaz? Terus kalau misalkan sekarang kan ada kebiasaan kalau di kota-kota itu misalkan ada yang petugas untuk doa. Di situ ada yang membaca Yasin atau doa yang bisa baca lah. Itu kalau misalkan kan tadi nggak diperbolehkan, terus dosanya itu seberapa itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, apa hukumnya kita membersihkan kuburan? Ya, membersihkan kuburan. Saya nggak tahu pertanyaan pertama jawabannya apa, ya, tentang hukum membersihkan kuburan. Cuma kalau misalnya kotorannya adalah kotoran yang berat, ya, misalnya kotoran manusia, ya, atau yang berat yang lain, maka nggak mengapa kita membersihkan, ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi? Tentang karangan bunga, ya. Kalau kan kalau di kota biasanya ini ada petugas yang baca membaca apa? Membaca Yasin. Gimana? Diulang pertanyaannya? Kan biasanya kalau di kuburan ada jasa ini, Ustaz, yang baca Yasin, baca doa itu. Kalau dalam riwayat kan kita nggak diperbolehkan tuh membaca Al-Quran di kuburan. Iya. Nah itu untuk tugas-tugas seperti itu kan maksudnya kan dosa, Ustaz. Nah, itu dosanya seberapa, Ustaz? Oh iya. Iya, jadi ini pekerjaan, ya, mengajari manusia atau mentalkin, ya, mengajari orang, ya, mengajari membaca surat ketika di kuburan, ya, berdoa bersama, ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, bahwasanya uang yang dia hasilkan dari pekerjaan seperti itu adalah termasuk uang yang haram. Jadi uang yang dihasilkan dari pekerjaan, ya, menjadi sadanatul kubur, ya, menjadi juru kuncen, ya, istilahnya, ya, menjadi juru kuncen kuburan, ini adalah termasuk uang yang haram dimakan. Ya, jadi termasuk berdosa. Ya, termasuk berdosa, apalagi orang-orang yang bekerja seperti itu, ya, atau menjadi juru kuncen kuburan, ya. Ini biasanya mereka berusaha untuk mengajak orang menziarahi kuburan tersebut. Ya. Jadi bagaimana supaya kuburan tersebut laku diziarahi orang. Ya. Sehingga ada di sebagian mereka yang mengarang cerita-cerita. Ya, mengarang cerita-cerita yang bohong, ya, tentang keutamaan orang yang berziarah ke kuburan di sini. Ya, misalnya dia membuat cerita bahwa dulu ada orang yang sakit, ya, kemudian dia sudah ziarah ke sana, berusaha ke sana kemari, tetapi tidak pernah ada kesembuhan. Ya, kemudian ketika datang ke ziarah ke kuburan ini, kemudian disembuhkan penyakitnya. Ini adalah kebanyakan yang dilakukan oleh para juru kunci, yaitu mereka mendatangkan, ya, cerita-cerita yang belum tentu
benar, ya, untuk supaya apa? Supaya orang banyak datang ke kuburan tersebut, ya, dan dia bisa mengambil manfaat dari kedatangan mereka dari uang yang diberikan oleh juru kunci tersebut. Ya, jadi yang jelas pekerjaan seperti itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, dan uang yang dihasilkan dari pekerjaan semacam itu adalah uang yang haram. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau nanya, ini kejadian nyata di kampung saya Ustaz. Di kampung saya ada salah satu Ustadz, dan dia sebagai nadir masjid. Di masjid saya itu kan di depannya itu ada kuburan, di belakangnya apa depannya itu ya. Ya, ke sampingnya itu kuburan juga, dan sekarang kuburan itu dibongkar, dipindahkan, dijadikan tempat wudhu, dan di atasnya dibuat mengaji. Apakah ustadz saya itu atau kiai saya yang di kampung itu punya dasar untuk membolehkan itu? Apakah ada dasarnya? Dan kalau tidak diperbolehkan, apakah ada hadis-hadisnya Ustaz itu? Ya, tentang ini meletakkan masjid di atas kuburan. Masjidnya sudah ada. Sudah ada. Kemudian ditaruh kuburan di situ. Juga sudah ada. Saya tidak tahu karena mungkin saya belum lahir sudah ada. Yang setahu saya ini kuburan dibongkar, dijadikan tempat wudhu, dan di atas tempat wudhu itu di lantai 2 untuk mengaji para santri. Iya, iya. Secara umum tidak boleh seseorang membangun masjid di atas kuburan. Ya, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan sebelum beliau meninggal, la'natullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Ya, Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka membangun atau menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, dalam riwayat yang lain, wasalihihim masajid. Ya, yang mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh mereka, membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh mereka. Jadi membangun masjid di atas kuburan atau tempat ibadah di atas kuburan, ini adalah termasuk perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dan mereka mendapat laknat dari Allah karena perbuatan semacam ini. Ini menunjukkan bahasanya membangun masjid di atas kuburan ini hukumnya haram. Ya, karena di situ beliau mengatakan laknatullah, laknat Allah atas mereka. Dan artinya, dan laknat ini menunjukkan bahasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Ya. Kemudian apabila sudah terjadi, ya, artinya masjid dan di dekatnya ada kuburan, maka para ulama di sini memberikan perincian. Apabila masjidnya ini terlebih dahulu, ya, kemudian datang kuburannya, ya, ada orang dikuburkan di situ, maka hendaklah kuburannya dibongkar lagi, ya, dibongkar dan dipindahkan di tempat yang lain, ya. Akan tapi kalau masjidnya lebih dahulu ada, ya, kemudian dibangun di atasnya masjid, maka hendaklah masjidnya yang dibongkar, ya, dan pindah cari tempat yang lain untuk membangun masjid, ya. Dalam keadaan seperti yang antum sebutkan, misalnya kuburannya dibongkar, kemudian ditaruh di atasnya apa? Tempat untuk mengaji, ya, dan sekitarnya ada kuburannya, ya. Iya, itu Allah alam, itu nggak diperbolehkan. Ya, nggak diperbolehkan karena masjidnya masih di lingkungan apa? Di lingkungan kuburan. Ya, jadi masjidnya masih di lingkungan kuburan. Jadi yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kebiasaan orang-orang kita di Indonesia itu ketika menziarahi kubur itu berjalan di atas kubur, menginjak di atas kubur atau duduk di atas kubur. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dan juga ada yang mengatakan ketika berjalan di atas kubur, melewati di sekitar kubur harus melepaskan sandalnya, gitu. Pertama. Kemudian ketika
menguburkan jenazah, banyak tradisi kita itu membacakan talqin untuk seorang jenazah. Itu apakah ada dasar hadisnya atau tidak? Dan bagaimana cara tadi sama Ustaz disinggung untuk mendoakan seorang jenazah dikubur harus menghadap ke kubur? Itu apakah menghadap ke timur atau gimana itu? Soalnya kalau di kita di Indonesia jelas menghadap ke barat. Kubur kalau menghadap jenazah itu menghadap ke barat atau ke timur. Itu maksudnya kurang jelas, Ustaz. Tolong diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan yang pertama, bolehkah kita berjalan di antara kuburan? Ya kan? Jawabannya boleh. Boleh kita berjalan di antara kuburan, cuma tidak boleh kita memakai sandal. Tidak boleh kita memakai sandal. Jadi boleh berjalan di antara kuburan, misalnya sedang ziarah atau sedang memakamkan orang lain. Kita terpaksa harus berjalan di antara kuburan. Ini diperbolehkan. Tetapi tidak boleh kita memakai apa? Memakai sandal. Melangkai juga tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Ini dalam Sahih Muslim, dia boleh mengatakan dari hadisnya Jabir, "Naha Rasulullah SAW ayyujassas al-qabr wa ayyuqa'ada alaih." Jadi beliau SAW melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Jadi duduk. Kemudian dalam riwayat yang lain wa ayyuta alaih. Ya, beliau melarang kita untuk menginjak kuburan. Ya, jadi ini semua ada makna menghinakan. Ya, termasuk diantaranya melewati apa? Melompat di atas kuburan. Ini nggak diperbolehkan. Jadi ini nggak termasuk menghormati. Ini dianggap perilaku sepertinya adalah penghinaan terhadap orang yang dikuburkan di situ. Jadi entah itu duduk, ya kan, ataupun kita menginjak atau melompat, ya ini dilarang di dalam agama kita. Ya, kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi? Tentang memakai sandal tadi ya. Jadi memakai sandal kalau berada di antara kuburan, ini nggak diperbolehkan kita memakai sandal. Tapi kalau kita berada di depan kuburan, ya misalnya kita di depan makbarah, ya, kemudian kita mengucapkan salam, tidak sampai masuk ke dalam, ya kan? Cuma hanya sekedar melihat, kemudian kita mengucapkan salam, maka diperbolehkan. Atau misalnya di makbarah tersebut adalah makbarah yang besar, sehingga di sana ada jalan khusus untuk orang penziarah, maka boleh kita memakai sandal. Ya, ketika kita berjalan di jalan yang memang dikhususkan untuk penziarah, ya. Dan dalam keadaan tertentu, misalnya di kuburan tersebut banyak duri, ya, atau ketika dalam keadaan musim panas, sehingga banyak batu yang panas di sekitarnya, tidak mungkin seseorang bisa berjalan tanpa alas kaki, maka diperbolehkan dia memakai alas kaki, ya. Kemudian yang ketiga tentang talqin, ya. Tentang talqin ini disunahkan ketika ihtidhar, ya, ketika seseorang mau meninggal, ketika sakaratul maut, ya, ini disunahkan kita mentalqin, ya. Dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Hendaklah kalian mentalqin, ya, orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, sehingga Rasulullah SAW ketika mau meninggal Abu Thalib, ya, beliau datang ke tempat Abu Thalib dan mentalqin beliau, yaitu Abu Thalib, meskipun pada akhirnya Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi yang namanya talqin disunahkan ketika ihtidhar, yaitu ketika sakaratul maut, dan tidak disunahkan ketika apa? Ketika orang sudah meninggal ataupun sudah dikuburkan, ya. Kemudian yang keempat tentang menghadap kubur. Menghadap ke kuburannya. Jadi misalnya depan kita ada kuburan, misalnya kuburan bapak kita misalnya, ya, atau kuburan pemakaman umum, maka kita menghadap ke kuburannya. Dia menghadap orang yang sedang kita salami. Iya. Ini Ka'bah. Iya. Menghadap ke kuburannya. Jadi nggak harus menghadap kiblat. Ketika mengucapkan salam, menghadap ke kuburan yang kita salami, yang kita ucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Nah, itu ketika mengucapkan salam. Tapi ketika kita berdoa, ya Allah, Allahumma ghfirli ahli baqi'il gharqad misalnya, atau Allahumma ghfir lahum, ya, maka ketika kita berdoa disunahkan kita menghadap ke kiblat. Tapi ketika mengucapkan salamnya, kita menghadap ke kuburannya. Ya, tidak harus kita menghadap ke
kiblatnya. Cukup ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Waktu yang sempit ini kita gunakan